lu maunya masuk ke SMA yang ada di kampung kita itu apa mau keluar tadinya? Keluar tadinya bos ke Malimping kalau nggak salah. Pas itu pengen sepeda karena lihat temen-temen pakai sepeda, kita mah ngikutin aja dari belakang gitu bos. Terus pas pulang Lagi di obrolan yang santai part berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube gua Yanfa Sumarno. Jadi ini adalah salah satu program baru dari kita, dari channel gua, obrolan yang santai. Masuk. Kali ini yang namanya obrolan yang santai gue nggak mungkin sendiri. Nah ini adalah salah satu. Oh ya, sebelumnya program ini gue mau bikin itu untuk orang-orang yang jarang kelihatan di di dalam vlog-vlog gue gitu. Ini juga salah satu dari tim kita. Boleh kenalan dulu mas? Iya. Kang. Ya, nama gue Iding Sahidin, asal dari Citorek Barat. Citorek Barat di mana tuh? Banten. Banten bos. Satu kampung sama gua guys. Jadi Kang Iding ini dia lahir di Banten, Banten. tanggal 18 September 96. Beda 1 tahun sama gua tuh Andi ya. Oke. Ding, sebelum kita ngobrol panjang lebar kemana-mana, ke hilir, ke hulu, kemana-mana, gua mau nanya, ya gue pasti yang nanya-nanya ke lu mulu nih. Lu jangan gedek aja sama gua. Ini Ding, jadi kan program ini kan gue bikin itu buat biar penonton gue tahu itu bahwa di balik layar Yanfa Sumarno Channel itu banyak orang-orang yang nggak pernah terlihat tapi dia itu berkontribusi buat channel kita ini. Insya Allah 1 bulan ini kita target 1000 subscriber dulu guys. Amin. Karena baru ya 1,5 bulan yang lalu lah gua mulai upload video gitu kan. Jadi gua bikin program ini untuk kedepannya siapa tahu aja channel ini bakal besar gitu kan. Amin. Nah, biar tahu gitu orang-orang di belakangnya itu punya kontribusi banyak masuk lu gitu. Nah Ding, lu kan dari Banten Ding. Ya. Bener-bener kampung ya Ding. Bener kampung bos. Ya guys, jadi kalau bisa gua bilang kan itu Indonesia merdeka di tahun 1945 ya. Iya. Tapi kalau buat gua, ya bukannya gua ini gitu di kampung gua itu bisa dikatakan merdeka baru tahun 2002 ya. 2002. Karena baru ada listrik gitu. Emang bukannya berarti pemerintah nggak perhatian, bukan, tapi karena adat. Ya, bener. Adat kita, adat Banten itu waktu itu belum mau ya kalau kita pakai listrik, takut apa katanya merusak alam. Tapi karena udah banyak ya orang-orang yang sekolah di luar di kota, mungkin di situ ada rapat lah ya sama kasepuhan, itu akhirnya tahun 2002 itu mulai ada listrik gitu. Ya, mulai merdeka. Mulai merdeka kita. Dan sinyal pun aja itu sinyal baru tahun 2012-2013 ya. Iya. Itu gua SMP tuh, ingat gua SMP itu cuma 1 provider, dan sekarang di tahun 2020 alhamdulillah sudah masuk 3G. Amin. Udah masuk 3G sekarang 4G. 4G. Udah masuk 4G Telkomsel. Ding. Iya. Oke lah, kalau gue tanya masa kecil lu di Banten pasti menyenangkan. Gue juga dulu waktu liburan, waktu gue oceh kecil,
di Banten ya, kenapa liburan gue pengen di Banten gitu, karena seru gitu, kita bisa ya kayak gue kan dari kota gitu. Ya gue meskipun gue dibilang orang Banten, cuma kan gue nggak lahir di sana, gue dilahirkan di sini, gue gede di sini, gue di sana pulang kampung ke kampung gue, banyak teman di sana gitu, gue main bola di sawah, ya itu gue aja bahagia, apalagi lu yang bener-bener tinggal di sana gitu. Nah, yang gue mau tanya itu dari awal mula masa remaja lah, itu awal mula masa remaja itu kan dari SMP lah ya kita, SMP itu udah mulai balik gitu. Nah, pertama yang gue mau tanya, sorry gitu, dari segi ekonomi gitu deh. Jadi biar semua, ya lu kan udah pernah cerita ke gue, cuman kan menurut gue ding, ya lu jangan menurut gue itu harus gimana ya, harus lu ya omongin dalam ya program-program kayak gini gitu, biar anak-anak muda gitu kan, ya dia merasa wah iya diajar bisa, masa gua enggak gitu ding. Nah, boleh deh lu ceritain, lu pertama kali awal ke kota itu tahun berapa, kelas berapa? 2012 kalau nggak salah bos. 2012 ya. 2012 itu kelas 3 apa lulus ya? Lulus SMP. Lulus SMP. Nah, terus kan lu ke kota tuh. Iya. Ngapain? Pertama ke kota itu jualan sih bos. Dagang apa? Dagang itu kayak obat gitu. Obat. Pertama kali. Itu obat ini, obat herbal. Obat herbal ya. Itu lu pernah kemana aja tuh selama lu dagang gitu? Yang paling sering itu Jawa Barat sih bos. Ke Jawa Barat, Sukabumi, Bandung, Cianjur. Iya. Kalau ke Jakarta? Pernah. Jakarta? Iya pernah. Lu dari sana naik kapan? Naik angkutan umum. Iya. Yeah. Kan yang namanya dagang, ya gue usaha ya, gue pengusaha, ya kan gimana juga kan gue itu harus ada hitung-hitungan kalau namanya dagang gitu deh. Kayak misalnya gue modal berapa ratus ribu, nah gue harus istilahnya modal gue seenggaknya sebelum gue untung gue harus ngebalikin modal gue dulu kan gitu. Buat ngebalikin modal kita gitu. Nah, oke lah, yang namanya dagang mungkin ada lebihnya, tapi yang gue tanya, pernah nggak lu nggak balik modal, istilah lu nggak dapet apa-apa gitu, cuma dapet capek? Pernah sih bos, sering gitu mah. Tapi udah gimana ya, udah biasa kan namanya dagang gitu ya bos. Ada dapat uang, ada enggak gitu bos. Lu selama dagang itu, selama keluar liar. Jadi liar itu kan kalau kita nih berkeliaran, kalau kita ini liar itu berkeliaran gitu ya. Kalau di Banten itu liar itu ke kota usaha dagang gitu. Nah, selama lu liar berapa hari? 2 minggu, 3 minggu lah bos. Sebulan lah ya. Sebulan. Kurang lebih sebulan. Selama sebulan itu apa lu tidur di hotel bintang 5 atau lu nyewa villa mewah? Apa gimana? Ya kalau tidur pas kita kan bareng-bareng gitu ya bos ya. Ya lu bareng-bareng? Iya bareng-bareng. Berapa orang itu? Kadang-kadang 4 orang, 3 orang, 2 orang gitu bos. Kalau ke daerah Sukabumi, Cianjur, Bandung gitu. Paling kalau mau nginep kita cari rumah Pak RT, kita ngasih KTP supaya aman gitu bos. Oh, biar lu nggak disangkanya rampok. Iya. Oh iya. Berarti ini juga lah ya, tidur di rumah Pak RT gitu kan. Iya. Kan kadang-kadang gini bos, kalau kita nih lagi cari rumah Pak RT, terus Pak RT yang ini nggak terima tamu, kita cari lagi tempat lain, yang lain gitu. Itu udah malam? Iya udah malam. Kasihan juga. Kadang-kadang kita cari musola buat tidur. Ntar kalau udah
udah ada pengurus musola atau masjid kita ngomong ya, kadang-kadang diajak sama dia, kadang-kadang disuruh ke rumah Pak RT atau Pak RK gitu bos. Kan itu dari ekonomi ya. Nah lu kan udah cerita ding ke gua, nggak apa-apa nih ya gua. Iya nggak apa-apa. Ya maksud gua ada tadi gua bilang biar orang tuh merasa, gua juga harus bisa kayak gitu. Ini gini guys, dia nggak SMA reguler. Mungkin lu yang nonton kenapa gitu, oke gue wakilin, kenapa dia nggak sekolah SMA gitu, karena kan pendidikan itu kan penting ya. Kenapa gitu lu nggak sekolah reguler kayak orang-orang pada umumnya gitu? Nggak punya biaya sih bos. Biaya guys. Iya biaya. Maksudnya nggak punya biaya nih? Iya nggak punya biaya, kan orang tua udah gimana ya, udah gak mampu cari uang gitu ya, kita terpaksa ya bos ya lanjutin sekolah. Jadi kalau mohon maaf ya, jadi kan kalau misalnya di kota nih yang dibilang apa orang nggak punya atau ya bisa dikatakan miskin gitu ya. Kalau di kota ini kan bener-bener itu lu ya duit nggak ada, makan aja susah gitu. Tapi alhamdulillah kalau di Banten gua jamin makan mah gak bakal susah karena lu punya sawah gitu kan. Yang susah itu nyari buat lauknya ya kan. Kalau nasi mah alhamdulillah ya mual bakal kehabisan lu selama 1 tahun juga gitu, satu keluarga gak bakal habis gitu, gak akan beli. Tapi kan masalahnya kan masa ya kita makan mau nasi doang. Iya benar. Pas itu pengen sepeda karena lihat temen-temen pakai sepeda, kita mah ngikutin aja dari belakang gitu mas. Terus pas pulang ke rumah minta, cuman ngomongnya mau beli pakai apa gitu mas. Sedih juga deh. Berarti itu keinginan lu ya, sekarang kan lu bisa beli sepeda. Buat apa? Itu dulu bos. Jadi alhamdulillah lu, sekarang. ya alhamdulillah sekarang gitu kan istilahnya lu. Nah sekarang nih berarti itu titik terendah lu kan sepeda ya. Nah ini di saat ini kan udah bersyukur lah gitu ya, istilahnya jodoh gitu. Jodoh enggak, maksudnya jodoh kerja. Iya. Lu tepat lu di sini gitu sama gua ya, mudah-mudahan aja ya lu betah sama gua. Lu berkembang terus sama gua. Banyak ya, lu banyak jadi banyak bisanya lah gitu, asal jangan bisa bohong aja. Nah di saat ini mungkin lu bilang ini salah satu titik tertinggi untuk saat ini dalam hidup lu. Rasa bangga apa yang lu punya di saat ini gitu? Ya rasa bangga bisa ngasih orang tua hasil keringat kita gitu bos. Biarpun gak seberapa tapi kita dalam hati itu bangga banget gitu bos. Istilahnya bisa menafkahi orang tua. Iya. Tapi gini deh, gimana pun juga jasa orang tua itu nggak akan bisa terbalas sama kita. Iya benar bos. Jadi meskipun ya lu ngasih orang tua itu triliunan bahkan niun-niun, nah niun-niun nggak tahu dah tuh gua. Nah tapi tetap aja jasa orang tua nggak akan bisa kita beli dengan uang. Jadi salah satu gimana kita mau balas jasa orang tua kita emang gak akan bisa nih, tapi dengan cara kita harus membanggakan orang tua kita kalau orang tua itu bangga punya anak seperti kita gitu. Nah kalau saran, bukannya saran apa ya istilahnya, kalau dari gua sih ya, gua pengen orang yang ikut sama gua yang kerja, karena gua tuh kan beda ya sama ya, gua bisa dibilang kalau orang-orang kebanyakan istilahnya kerja ya lu bener-bener kerja ya, kerja itu bener-bener gua bos lu anak buah gitu. Kan kalau gua enggak ke situ gua ya, kalau gua sih orangnya ada kalanya kita nempatin diri. Jadi kalau gua lagi kapan saatnya gua jadi atasan lu, kapan saatnya gua jadi teman lu gitu kan. Kalau dari gua ya lu terus berkembang nih,
karena ya emang sih gue umur lebih muda dibanding lu 1 tahun gitu, cuman bukannya gue mau membanggakan diri, tapi kalau ya bisa dibilang pengalaman untuk yang kayak gini-gini gitu ya, karena kan satu ya gue udah married, udah nikah, gue udah punya anak gitu, kerasa sama gue gitu deh. Emang orang bilang gue nikah tuh umur 18 tahun loh. 18 tahun gue nikah. Ya karena kenapa gue nikah muda nih, gue yang cerita gitu. Kenapa gue nikah muda? Karena udah ngerasain semua masa muda orang-orang yang sekarang nih, sekarang kayak gini, istilah dalam kutip bandel gitu ya. Gue udah ngerasain, gue udah tahu gimana caranya gue, istilahnya gue mau tobat, mau bener-bener gue apa sih sebutannya ya pokoknya istilah gue mau bener lah hidup gue. Salah satunya itu nikah. Alhamdulillah nih dengan nikah gitu, gue udah nggak pernah itu yang namanya mohon maaf gitu ngebohongin orang tua, ngebohongin ayah apalagi gitu kan. Ditanya kamu di mana, di sini, padahal gue lagi di mana, nggak pernah gitu. Dan gue sekarang ya paling gue kalau begadang sama kalian gitu, begadang juga kan untuk hal yang positif, kita ngobrol, sharing. Kalau dulu mah boro gua begadang kayak gitu, begadang main gua tuh, pulang pagi kadang gak pulang, alasannya ini itu, padahal gua main sama temannya itu. Ya dengan cara seperti itu kalau gua kayak gitu buat nyadarin diri gua gitu. Jadi jangan sampai gua juga pengen itu ya anak gua jangan kayak gua gitu. Nah kalau buat lu harus terus berkembang deh. Ingat, gapailah ilmu sampai ke negeri Cina, ya kan? Gapailah ya pokoknya raihlah ilmu ya itulah, belajarlah sampai ke negeri Cina gitu. Dari situ ya sekarang kan nih apa nih, misalnya lu target lu di sini itu satu, gua kan udah janji ke lu pokoknya harus bisa, gua mau ngelesin lu belajar mobil. Karena guys, bukannya gua bos lu di sini, bos yang nyupir ya. Bos yang nyupir loh. Dan kemarin kalau lu mau tahu, dia dipanggil bos karena dia duduk di belakang. Ya bukannya itu juga, tapi kan satu ya lu bisa, istilahnya lu bisa nyupirin gua, nyupirin si Teteh, meskipun kita berdua bisa bawa mobil gitu kan. Cuman kan apa salahnya kalau lu pada bisa gitu. Jadi kalau kayak sekarang kan gue misalnya ke mamah, misal ke rumah mamah misalnya mau nganterin apa ke rumah mama gitu kan, yang istilah benar-benar urgent penting gitu, gue misalnya sibuk kan. Kalau hal-hal kecil kayak gini kan bisa lah pakai motor, cuman kalau misalnya udah hal-hal berat yang benar-benar berat ya gimana pakai motor gitu kan. Kalau lu bisa mobil kan, mobil ada ya lu bawa ini ya. Jadi lu harus punya target gitu deh, misalnya lu harus bisa mobil, terus lu harus bisa apa lagi lah. Jadi jangan pernah lu berhenti mau ngulik gitu, istilahnya ngulik lu buat belajar gitu. Lagi di obrolan yang santai part berikutnya. Terima kasih, jangan lupa like, comment and subscribe. Masuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.